Halo saudara-saudara, oleh karena berkat dan kemurahan Tuhan, kita semua ada dalam keadaan baik dan sehat. Puji Tuhan. Hari ini kita akan mendengar renungan tentang jawaban doa, semua untuk kebaikan kita, bagian keempat. Saudara-saudara, doa bukan hanya untuk menyampaikan apa yang menjadi pergumulan hidup, tetapi doa juga adalah tempat untuk belajar memahami Tuhan dan apa yang Tuhan mau. Ketika semua permohonan kita tidak terwujud, ketika pergumulan hidup kita tidak kunjung selesai, yang diperlukan dari kita untuk doa-doa kita adalah memahami apa yang Tuhan mau dan apa maksud Tuhan dari pergumulan-pergumulan hidup yang sedang kita jalani. Kalau begitu, saudara-saudara, jawaban doa bagian keempat ini adalah untuk kebaikan kita, untuk kebaikan saya dan saudara, permintaan kita ditolak, doa tidak dikabulkan. Saudara, doa bukanlah alat untuk memaksa Tuhan. Doa juga bukan selembar surat tagihan agar Tuhan melunasi janjinya. Bukan Tuhan yang harus mengikuti kehendak kita, tetapi kita, saya dan saudara, yang harus tunduk dan mengikuti kehendak Tuhan. Ketika doa tidak dikabulkan, ada yang harus kita pahami, sehingga hidup tetap berjalan dengan gembira. Hidup tetap berjalan tanpa kecewa, tanpa keluhan, dan tanpa marah. Kita menjalani hidup dengan gembira dan penuh ucapan syukur. Karena itu, saudaraku, ada beberapa hal yang harus kita pahami, yaitu menerima doa yang tidak dikabulkan itu sebagai kehendak Tuhan. Menerimanya itu semua sebagai kehendak Tuhan. Ketika doa tidak dikabulkan, berarti Allah sedang memberlakukan kehendaknya untuk saya dan saudara. Allah memberlakukan kehendaknya dalam hidup kita. Yang kita minta bukannya tidak baik. Yang kita minta bukannya jelek atau jahat. Tetapi Tuhan melihat bahwa ada yang lebih baik, lebih pas untuk saya dan saudara. Dan itu mungkin sama sekali berbeda dengan yang kita minta dan doakan. Penolakan itu harus kita terima sebagai pemberlakuan kehendak Tuhan untuk hidup saya dan saudara. Saudara-saudaraku, belajar rendah hati ketika doa tidak dikabulkan. Inilah yang harus kita lakukan. Belajar rendah hati. Belajar merendahkan diri pada Tuhan. Paulus telah berdoa 3 kali. Yang diminta bukan hal yang aneh-aneh. Paulus hanya ingin sembuh. Sekali lagi, Paulus hanya ingin sembuh. Bukankah itu satu hal yang wajar? Tetapi jawaban Tuhan sangat mengagetkan. Sangat mengejutkan. Tuhan berkata, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu." Tuhan bilang cukup. Tuhan bilang, biarin aja penyakit itu. Permintaan ditolak. Saudara-saudara, Paulus memahaminya. Paulus mencoba memahami bahwa Tuhan sedang mengajarnya untuk rendah hati. Dan dia katakan dalam ayat berikutnya dari 2 Korintus 12 itu adalah, supaya aku jangan tinggi hati. Yang berikut, doa tidak dikabulkan. Tetapi ini mengajarkan kita untuk tetap taat pada perintah Tuhan. Tidak mudah untuk tetap taat, tetap patuh pada Tuhan ketika tahu bahwa doa-doa kita tidak dikabulkan. Musa memberi teladan ketika dia berdoa
ketika dia ingin untuk masuk tanah Kanaan. Ia tetap mematuhi apa yang Tuhan perintahkan, yaitu untuk naik ke Bukit Nebo dan tidak diizinkan masuk tanah Kanaan. Keinginannya ditolak. Saudara, 40 tahun dia memimpin Israel. Dia hanya ingin menginjakkan kaki di tanah Kanaan. Mungkin dalam sekejap saja dia puas. Tetapi kali ini dia tidak diizinkan. Dan dia diminta naik Bukit Nebo dan dia mati di sana, di puncak Nebo. Musa tidak pernah sampai di Kanaan. Tetapi dia tetap patuh pada perintah Tuhan. Saudara-saudara, tidak semua doa dikabulkan, tetapi semua doa didengar oleh Tuhan. Tidak semua doa dikabulkan, tetapi ada jawaban untuk setiap doa-doa kita. Ketika doa tidak dikabulkan, bukan berarti Allah menolak kita. Allah tetap menerima kita. Allah tetap menerima saya dan saudara apa adanya. Tetapi dia sedang memberlakukan kehendaknya agar kita tetap memuliakan dia. Ketika doa tidak dikabulkan, itu untuk kebaikan kita, supaya kita tetap meninggikan namanya, memuliakan nama Tuhan selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.